bagian bawah. Siapa yang belum pernah ke Semarang? Yuk sekarang ikuti kami. Oke friends, seperti yang tadi disampaikan oleh Livia dan Gina, sore ini kita mau jalan-jalan keliling-keliling kota Semarang di bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu ada beberapa tempat wisata yang juga gak kalah serunya. Ada Taman Indonesia Kaya, ada apa lagi kak? Ada apa lagi kak? Kota Lama. Terus ada taman yang baru juga tuh friends, namanya Signature Park. Ikutin terus ya. Sekarang mama yang nyetir. Nah, beginilah suasana sore hari di kota Semarang. Ini kita sekarang ada di Jalan Menteri Supeno. Nanti sekitar 1 km lagi di sebelah kanan itu ada Taman Indonesia Kaya. Kalau sore sih biasanya banyak yang jalan-jalan di taman itu. Bentar ya, kita lihat. Nah, ini dia nih. Ada di sebelah kanan ada Taman Indonesia Kaya nih. Friends. Karena jangan lupa liburan ke Semarang. Tapi tetap pakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu dia Taman Indonesia Kaya. Kita puteri satu kali ya. Tuh tamannya tuh. Waktu sebelum pandemi sih ada banyak kegiatan sih ya di taman ini. Ada pameran UMKM, ada pameran, ada senam bersama ding, ada senam bersama juga. Cantik toh kota Semarang. Ini baru satu loh. Nanti ada beberapa lagi yang kita mau tunjukkan ke teman-teman semua. Setelah dari Taman Indonesia Kaya, ini kita akan memasuki jalan utama dari kota Semarang, namanya Jalan Pahlawan. Dari Taman Indonesia Kaya itu sekitar berapa ya, 600 meter itu kita sudah menemukan satu tempat jalan-jalan lagi yang terkenal, namanya Lapangan Pancasila, atau biasanya orang banyak nyebutnya ke Simpang 5. Nah, coba kita lihat ada apa sih di Simpang 5. Nah, itu di depan sudah mulai banyak apa mah, odong-odong. Nah, ini odong-odong, kereta lampu. Odong-odong bisa, kereta lampu bisa. Dan ini kalau malam odong-odongnya itu bisa disewa. Tuh persiapan odong-odong, lampu apa namanya mah, kereta lampu itu siap-siap mau beroperasi. Kalau malam lebih cakep lagi di sini. Itu kereta lampu. Nah, ini dia. Ini namanya Simpang 5 Kota Semarang.
banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Kayak ada mall namanya Matahari Mall ya Pak? Oh, Plaza Simpang 5. Juga ada beberapa hotel yang kalau teman-teman mau bermalam berwisata di Semarang, bisa ada beberapa rekomendasi hotel di tempat ini. Tempatnya di jantung kota Semarang. Ini di Simpang 5 ini. Itu ada Pak Wali Kota sama Bu Wali Kota. Siapa yang bisa nebak, nanti kita akan kasih hadiah deh. Siapa nama Wali Kota Semarang? Lengkap ya. Wali kotanya Semarang namanya siapa? Nanti tulis di kolom komentar, dan yang berhasil dan yang benar akan mendapatkan t-shirt dari kami. Ya nggak, Lik? Betul ya? Oke, setelah Simpang 5 selesai, kita lihat di sebelah kanan, sebelah kiri. Ini biasanya kalau Jumat ramainya minta ampun, karena di sini ada masjid yang namanya Masjid Baitul Rahman. Ini dia. Oh, Jumatnya ramai di sini. Jadi teman-teman kalau yang mau sholat Jumat, boleh nih ke Masjid Baitul Rahman. Lokasinya tepat di depan Simpang 5. Nah, ini juga kalau malam ramai di sini. Oke, dari Simpang 5 kita masuk ke Jalan Gajah Mada. Di sini juga ada mall yang terkenal. Namanya Hotel Tentrem nih, friends. Itu dia tuh. Dulu sebelum pandemi itu ada apa? Yang ikan paus itu mah. Oh, ikan hiu, maaf. Ikan hiu. Masih ya. Ini hotelnya terkenal loh, friends. Dan ini di lokasi ini juga banyak referensi hotel yang kamu bisa cek deh di booking online. Kalau misalkan mau cari, ada beberapa hotel referensi juga banyak di sini. Mulai dari bintang 1 sampai bintang. Oke, kita lanjut ke Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Jangan lupa ya, ada kuis di dalam video ini. Sebutkan nama lengkap Pak Wali Kota Semarang secara lengkap. Akan mendapatkan 1 kaos dari channel Livia Gina. Oke, kami masih ada di Jalan Gajah Mada. Nanti kalau teman-teman ke Semarang, kalau mau cari sate, itu ada di sebelah kiri kita. Itu kalau malam jualannya sate. Ada jeruk sador juga ada. Ada sate ayam. Dan itu satenya enak-enak. Ada di Jalan Gajah Mada. Nah, sekarang kami sekeluarga itu mau mengarah ke Kota Lama. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Semarang, Kota Lama itu apa sih? Nah, kita bisa lihat nih sama-sama nanti. Di Kota Lama itu isinya ada deh, nanti deh kita kasih tahu ya. Nah teman-teman, kita sudah masuk di jalan namanya Jalan Imam Bonjol. Jalan ini itu jalan mengarah ke stasiun besarnya Kota Semarang. Jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Semarang menggunakan
moda transportasi kereta api itu nanti bisa pilih di webnya KAI itu tujuan Semarang. Biasanya kita berarti ada 2 stasiun. Yang pertama itu stasiun Poncol dan ada stasiun Tawang. Nah, untuk beberapa kereta eksekutif, khususnya eksekutif ya, dia biasanya berhentinya di stasiun besar Tawang. Kayak gimana sih bentuk stasiunnya? Kita sih nanti akan lewat, tetapi karena memang masih dalam proses renovasi, kita akan lihat dari jauh ya. Nah, di sebelah kanan kita ini itu ada bangunan bersejarah. Ada kantor pos Johar. Nah, itu kantor pos Johar. Kantor pos Johar. Orang sih lebih kenalnya di sini daerah Pasar Johar. Pasar Johar tapi di depan deh. Depan. Nah, kita memasuki kawasan Kota Lama. Di sini memang lebih banyak bangunan-bangunan lama yang sudah dalam proses renovasi, tapi kita sih bisa menikmati ya, bisa menikmati dalam arti kata itu euforianya itu kayak kita tinggal di tahun 1900-an atau ya sekitar tahun-tahun lama. Itu bangunan-bangunan tua sudah mulai terlihat. Ini ada bangunan Bank Mandiri. Ini dia Kota Lama. Kita akan keliling dulu di sini supaya teman-teman nggak penasaran. Kota Lama. Ada terlihat beberapa orang jalan-jalan santai menggunakan masker, dan kami warga Semarang sangat bangga loh, dulu kota kami itu sebagai kota percontohan, dimana kalau dari laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang itu sekarang yang masih terpapar dan masih harus menjalani isolasi itu sekitar 23 orang dari jumlah penduduk 1 juta orang loh. Keren kan? Jadi bolehlah kami berbangga sebagai warga Semarang karena kota kami menjadi kota percontohan. Nah, di situ sudah mulai ada lintasan kereta api yang akan masuk di stasiun besar Tawang. Kalau ada yang tanya kota Semarang itu makanannya mahal-mahal sih, enggak sih? Enggak juga sih ya, relatif. Mau makan pecel ada, mau makan koyor apa namanya? Gudeg koyor ya ada. Nah, itu dia tuh. Tuh lagi direnovasi stasiunnya. Nah, di sini juga ada destinasi wisata baru loh, Mah. Namanya apa tuh yang ada patung itu? Polder. Ada patung Soekarno baru di sini. Nanti kita coba lihat. Di simpang. Kota Lama. Nih sebelah kiri nanti ada patung baru yang baru diresmikan. Ini ada di dalam kawasan Kota Lama. Coba kita lihat patungnya dulu, Soekarno-nya. Nah, sebelah kiri ya patungnya. Patungnya besar sekali, tinggi sekali. Dan di sebelahnya itu ada stasiun Tawang. Adik mau lihat? Tuh dia tuh patungnya tinggi banget. Tuh stasiun Semarang Tawang. Dan Oke
masih ada di kawasan kota lama. Ini ya bangunan-bangunannya, lihat. Beberapa kota yang ada di Indonesia juga punya sih kawasan kota lama ya. Tapi karena masih pandemi kita nggak berani keluar kemana-mana. Kalau malam suasananya oke banget di sini. Tuh sudah mulai banyak wisatawan datang jalan-jalan menikmati indahnya kota Semarang. Keren kan, pakai masker semua. Nah, yang penasaran sama Gereja Belendung, sebentar lagi kita akan melewati Gereja Belendung. Jangan di skip videonya, tetap tonton terus Livia Gina. Oke, kita mau masuk di kawasan kota lama, ada Gereja Belendung. Itu friends, beberapa ada yang melakukan sesi foto tuh. Jangan lupa kalau ke Semarang bawa kamera, sebenarnya bawa handphone lah, jadi bisa selfie atau swap foto bersama teman-teman dan keluarga. Banyak orang yang bilang di tempat wisata di kawasan kota lama ini kayak di Eropa ya. Bener nggak sih? Ya boleh dibilang bener juga. Karena memang suasananya kayak di Eropa. Tuh banyak yang foto-foto. Ayo datang ke Semarang, kita foto-foto bareng. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Semarang, bisa deh kita ambil di kontak-kontak. Foto-foto di sini. Oke. Oh iya, di sebelah kanannya ada Gereja Belendung, mohon maaf. Kita tunjukin pakai drone juga. Sore hari di kawasan kota lama. Oke friends, setelah kawasan kota lamanya kita lewati, sekarang kita lanjut ke tengah kota. Sekarang kita masih ada di jalan apa ya? Pemuda. Oke, Jalan Pemuda. Nanti di Jalan Pemuda itu ada tempat jalan-jalan juga yang bisa dikunjungi. Itu ada taman kecil, gak gede-gede banget sih, gak besar-besar banget. Cuma buat foto-foto juga oke kok.
Nah, ini jantung kota Semarang. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih detail ya. Dan ini beberapa lokasi yang memang menjadi sentralnya kota Semarang. Ada hotel nggak sih di sekitaran sini? Ada dong. Ada beberapa hotel bintang 3 sampai bintang 5 juga ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu takut nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat penginapan. Ada di Semarang lengkap. Di sini juga ada rumah makan terkenal, namanya Toko Un. Mana Toko Un? Lanjut ya, di sebelah kiri kita tuh ada rumah makan terkenal namanya Toko Un. Oke, kita lanjut di Jalan Pemuda. Sebelah kanan kita itu ada taman kecil, namanya Taman Signature Park. Beginilah suasana kota Semarang sore hari. Di kawasan ini juga ada mall yang terkenal, namanya Paragon Mall. Kami sekeluarga ini masih ada di Jalan Pemuda. Nah, nanti teman-teman di sebelah kanan itu ada taman yang juga bisa dinikmati jalan-jalan pagi hari maupun di sore hari. Itu dia tamannya. Lanjut ke Jalan Pemuda. Nah, di sini juga ada tempat di mana pemerintahan Kota Semarang, kantor pemerintahan Kota Semarang ada di Jalan Pemuda. Kantor wali kota. Selain kantor wali kota, di sini juga ada, Mas. Makan bakmi Jowo, namanya apa, Pak? Bakmi Jowo Pak Dulmani di sebelah kanan. Nah, di sini ada pusat informasi apa? Turisme. Ada Joglo Semar. Ada Joglo Semar juga. Joglo Semar itu apa sih? Sebentar, sebelum saya menjelaskan, di sebelah kiri kita ada balai kotanya Semarang. Balai Kota Semarang. Jangan lupa dijawab tadi ya. Ditulis di kolom komentar. Siapakah nama lengkap Bapak Wali Kota Semarang? Nah, mengenai Joglo Semar tadi itu sebenarnya kalau kita mau ke Jogja, kita mau ke Solo, ada kendaraan darat. Nah, ini pakai jasa
transportasi Joglo Semarang. Jadi travel, ya, travel perjalanan. Tapi khusus untuk mobil-mobil sih ya, tapi nggak ada yang kereta, nggak ada yang pesawat. Cuma khusus mengantar tamu dari Semarang, Solo, dan Jogja. Dan yang nggak kalah serunya di sebelah kiri kita itu ada Lawang Sewu ternyata. Maaf teman-teman, ya nggak begitu kelihatan. Nanti kita muter ya satu kali ya mas ke ini Tugu Muda. Jadi di tempat ini ada dua yang bisa teman-teman datengin. Yang pertama itu ada Lawang Sewu. Lawang itu bahasa Jawa dari pintu. Lawang Sewu berarti ada 1000 pintu. Nah, yang penasaran tinggal datang nanti. Nah, tuh di depan situ tuh ada Tugu Muda. Tugu Muda dulu diperingati sebagai ikonnya pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, kita melihat ada tugu. Ini tugunya orang Semarang, namanya Tugu Muda. Nah, kita muter sekali. Ada Tugu Muda. Ada apa tuh yang gedung bangunan itu, Pak? Museum Mandala Bakti. Tugu Muda. Spot foto friends, spot foto bagus di sini. Spot foto dengan backgroundnya nanti Lawang Sewu juga keren. Ini Tugu Muda, Tugu Muda. Itu dia Lawang Sewunya sudah mulai kelihatan tuh. Banyak loh pesan-pesan yang masuk ke kita. Lawang Sewu sekarang tuh serem nggak sih? Angker nggak sih? Dulu ya, tapi sekarang sih enggak. Dan itu menjadi daya tariknya wisatawan sih ya, ketika sudah mulai dibenahi, direnovasi, terus kemudian dikasih lampu-lampu, jadinya Lawang Sewu sekarang jadi cantik deh. Itu dia Lawang Sewu. Masih lampu merah ya friends, sebentar ya friends. Jalan. Akhirnya kita jalan. Lanjut. Oke, ini dia Lawang Sewu. Ayo ke Semarang, nanti boleh jalan-jalan di lokasi sini nih. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Sekarang kita mau ke daerah apa namanya, Semarang apa? Semarang Barat. Nah, di Semarang Barat ini ada jalan baru yang baru diresmikan oleh Bapak Gubernur. Jalan itu menuju akses ke bandara. Dan di sana kita juga bisa melihat saluran apa namanya, banjir Kanal Barat. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah Tugu Mudanya kita lewatin, sekarang kita mau mengarah ke Jalan Sugio Pranoto. Ada apa sih di Jalan Sugio Pranoto? Ini loh, ada tempat makan enak-enak juga nih. Apa namanya, tempatnya Bu Ana Avanti itu.
Kamboja. Kamboja. Yang itu juga enak, ada gultik di situ kalau Ada. teman-teman Jakarta tahu. Ada gultik juga ya, Mah. Nah, Iya. biasanya kalau gultik itu teman-teman di Jakarta tuh juga ada tuh tempat makan gultik. Tapi di Semarang kita juga sudah bisa kita kunjungi, Kita nikmati ya. kita nikmatin. Oke, sekarang mengarah ke Banjil Kanal Barat. Sebenarnya kalau di Semarang itu teman-teman itu satu hari itu sudah bisa lah datengin semua destinasi wisata, dari mulai tadi mana sih, Taman Indonesia Kaya, terus kemudian ke Simpang 5, terus kemudian ke Kota Lama, lalu Lawang Sewu, Tugu Muda, itu dalam satu hari itu sudah. Sampokong jangan lupa. Oh iya, Sampokong. Nanti kita lewati ya, itu tempat peribadatan. Terkenal juga tuh namanya Sampokong. Nah, itu satu hari itu sebenarnya sudah bisa. Jadi kalau teman-teman ada rencana mau wisata ke Jawa Tengah itu, kalau dari Jakarta ya, saya bisa kasih sedikit masukan. Dari Jakarta, Semarang dulu, nanti dari Semarang lanjut ke Solo, dari Solo ke Jogja, baru kembali lagi ke Jakarta. Cukuplah 3 hari 4 hari, karena sekarang juga akses untuk menuju ke Jawa Tengah dan DIY itu juga sudah dipermudah dengan adanya tol Trans Jawa. Sangat mudah. Berapa sih biaya tolnya kalau dari Jakarta? Kira-kira sekali jalan 300 ya, Mah? 500 bensin. Kalau sekali jalan tolnya 300-an ya, 300-an sih. Oh ya, di sini tuh ada dulu namanya jembatan apa namanya? Oh, Semarang itu loh. Sebelah kanan, Semarang Bridge Mountain. Itu ada Air terjun. menarinya, air menari. Air menari, salah friends. Air menari. Cakep. Tapi semenjak pandemi ini kayaknya sih memang itu apa namanya? Tapi udah mulai lagi. Udah mulai lagi ya? Udah. Oke. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan teman-teman beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan bisa mampir ke kota kami di Semarang. Ini dia. Ini kita di depan ada lintasan kereta api. Kalau dari kiri saya itu dari arah Jakarta menuju ke Surabaya, kalau ini sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Di sebelah kanan kita ada kali besar, namanya Banjil Kanal Barat. Banjil Kanal Barat. Ini sih juga kawasan yang baru itu sih ya, dibenahin sih ya sama Pak Wali Kota. Informasi yang saya dapat itu dari hasil kerjanya dari Pak Wali Kota itu, kita mendapat penghargaan kota terbaik dari tahun 2019, 2020 dan 2021 awal tahun kemarin. Kota Semarang mendapat penghargaan kota terbaik se-Indonesia. Toh, mana ada jalan sepi kayak gini. Bisa nikmatin sore hari di Semarang. Friends, ini digadang-gadang katanya mall terbesar di Semarang, friends. Tapi
proses finishing ya? Apa sudah mau mulai beroperasi di sini? Itu lihat kutubnya dan catnya dan Kayaknya sudah mulai beroperasi. masa kalau beroperasi. Coba kita lihat. Seng besinya kan belum. Oh iya deh, belum. Dalam waktu The dekat. Park. Dalam waktu Sama dekat. kayak yang di Solo kan. Namanya The Park. Nah, jalan ini itu jalan menuju akses ke bandara, mau masuk ke bandara, friends. Bandara kita juga baru loh. Apa nama bandara di Semarang? Pertanyaan kedua. Tapi kita nggak kasih hadiah nih, Ma. Saya sebutkan ya, nama bandara di Semarang namanya Bandara Ahmad Yani. Ini jalan menuju akses ke bandara tanpa tol, friends. Jadi memang pembangunan di Semarang tuh 10 tahun ini memang dikebut semua. Jadi banyak jalan baru, banyak taman-taman baru, banyak destinasi wisata baru yang dipercantik lah istilahnya. Kita mau jalan ke bandara. Tadi di depan itu ada jalan baru yang menuju akses ke bandara. Baru diresmikan. Kita naik flyover ya. Kita naik ke flyover. Orang-orang juga di sini nyebutnya ini kawasan Marina. Marina Pantai. Pantai Marina terbalik. Pantai Marina. Itu pada suka foto-foto di situ. Iya. Di Pantai Marina tuh ini foto-foto, spot foto juga. Itu ada di dalam kompleks perumahan Marina. Bisa kasih makan rusa kayak videonya yang lain. Oh ya, ada di video-video kita sebelumnya itu kita bisa ngasih makan rusa. Oh jadi dikasih? Hah? Oh jadi dikasih bapaknya? Udah jalan kok. Nah, kita masuk di jalan baru. Namanya flyover Ahmad Yani, itu dia. Ini kalau mau akses ke bandara, teman-teman yang mau datang ke Semarang menggunakan moda transportasi pesawat terbang itu nanti bisa cari di Bandara Ahmad Yani. Aduh, kok banyak naik sepeda. Pengen naik sepeda nih, friends. Oh, foto-foto ya. Oke. Kita bisa lihat keindahan kota Semarang juga. Terus akses jalan flyover Bandara Ahmad Yani. Keren kan? Oke, kita masuk ke bandara dulu sekalian. Kita kasih tunjuk ke teman-temannya Livia Gina. Kayak gimana sih bandara Semarang? Dulu bandara kita kecil banget. Bandara kita kecil. Sumuk tuh apa? Panas nggak oke deh kalau disebut ibu kota Jawa Tengah, tapi sekarang beda. Ya Liv? Alif mau ngomong nggak? Enggak. Jadi ya, Bandara Udara Internasional Jenderal Bandar Udara Ahmad Yani. Nah itu pemandangan kota Semarang dari atas. Nggak kelihatan ya? Oke, kita masuk bandara dulu.
Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani. Itu dia Ahmad Yani-nya. Dadah. Oke. Kiri. Tiga berangkatan. Ke arah pertama. Bandara di Semarang ini terkenal juga dengan nama Bandara Apung. Karena dulu di sini tuh rawa. Itu kelihatan pasti. Itu rawanya masih kelihatan. Kita buka kacanya ya. Itu rawa. Kita Kanan. kedatangan. Iya. Kanan. Kalau sudah sampai sini tuh sedih deh, friends. Karena kita harus berpisah ceritanya sih. Ada yang mau pulang ke kotanya masing-masing gitu ya. Tapi nggak perlu takut. Ini pengatur lalu lintas pesawat, friends. Airnav namanya. Yang jalan-jalan gitu Pak. Biasanya yang seperti ada yang mau landing atau take. Ternyata bandaranya masih sepi. Karena memang masih terbatas juga ya. Terbatas juga penerbangan ke Semarang akibat pandemi. Ini bandara kita ini. Kadang nggak tega juga sama driver taksi bandara yang memang sudah nunggu penumpangnya sekarang nggak ada. Sepi ya bandaranya ya. Jadi memang kita harus kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk teman-teman vaksin supaya bisa jalan-jalan lagi. Ini juga masjid besar, Masjid Bandara Ahmad Yani. Berarti bensin pesawat. Kanan. Ke kiri dulu. Kita putar. Iya, nggak ada pesawatnya sama sekali. Oke, kita keluar dari bandara sekarang. Kita keluar dari bandara. Kiri. Oke, kita lanjut untuk keluar dari Bandara Ahmad Yani menuju ke dalam kota lagi. Nah, kira-kira teman-teman ada rencana nggak mau ke Semarang? Nanti tulis di kolom deskripsi aja. Kalau nanti kolom komentar, tulis di kolom komentar. Kalau untuk informasi dari kita kasih tahu. Oke. Nah, welcome to Semarang. Ada embek. Kita naik ke flyover lagi untuk keluar ke jalan biasa. Oke. Ini baru loh. Ya, sekitar baru
guys, dari tadi kan kita kan ngomong ya, tapi kita nggak kelihatan muka. Nih, ayah kasih lihat mukanya kita masing-masing. Hai. Ini ada Mama yang mengemudi, ada Olivia, ada Regina, ada Adelena, dan ini ada Ayah Bim. Kita lihat lagi ke depan ya. Let's go. Oke friends, sekarang kita berarah ke Sampokong. Ini jalan utama kalau teman-teman dari arah Jakarta mau ke Surabaya lewat Semarang, tapi yang non-tol. Ini namanya arteri, jalan arteri. Dan ini kalau malam di sini tuh banyak bis-bis yang dari arah timur. Dari arah timur itu dari arah Malang, dari arah Surabaya, Bali, itu masuk semua ke kota Semarang dan akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta, Bandung, Cirebon, dan pokoknya ke daerah Jawa Barat. Nah, ini jalan utamanya nih. Namanya jalan arteri. Arteri apa namanya, Mah? Arteri Yosudarso. Yosudarso kan. Bukan arteri Soekarno-Hatta. Bukan, arteri Soekarno-Hatta di Semarang Timur. Sudah maghrib ya. Waktunya teman-teman untuk melaksanakan sholat maghrib. Kita jalan pelan-pelan dan sekarang yang kita mau mengarah ke Sampokong. Oke, kita masih ada di jalan arteri. Kalau ke arah kanan itu kita mau ke arah Jakarta nih friends. Ini ke arah Jakarta. Dan bis-bis malam juga lewat di sebelah kanan kita. Kita akan masuk ke dalam kota lagi, tapi dari arah barat nih sekarang. Di depan itu ada jalan flyover, namanya jalan flyover Kalibanteng. Teman-teman kalau mau datang ke Semarang juga dengan menggunakan bis malam, itu juga biasanya banyak tuh yang turun di Kalibanteng. Biasanya teman-teman mahasiswa atau teman-teman pekerja yang memang kerja di daerah Semarang Barat, biasanya kalau naik bis turunnya di sini. Oh iya, di sebelah kiri saya ternyata ada patung Soekarno lagi. Tuh. Patung Soekarno. Itu juga baru kayaknya ya, Mas? Nggak tahu. Di Semarang itu pembangunan itu kayaknya sih memang terlalu cepat, jadi kita kadang-kadang loh kok ada yang baru. Nah, kadang-kadang kita malah juga bingung sendiri, loh udah ada taman ini ya, udah ada taman itu ya, gitu. Jadi memang kami sebagai warga Semarang itu ya merasa senang bahwa pembangunan kota Semarang itu benar-benar pesat banget. Oke, kita lanjut lagi ya sambil menunggu lampu merah. Kebetulan lampu merah ini terkenal lampu merah paling lama. Lampu merah Kalibanteng. Oke, lanjut lagi. Tadi ada komplain dari Mama. Biasa kalau kita lewat sini itu Mama selalu komplain lampu merahnya itu lama banget. Memang sih, memang lama. Dan hijaunya sebentar. Oke teman-teman, kita masuk di jalan Pamularsi. Nah, jalan Pamularsi ini terkenal dengan sebagian pusat oleh-oleh. Ada pusat oleh-oleh apa namanya, Bandeng Juwana. Nah, Juwana itu merah, Presto. oh Bandeng Presto ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bandeng itu tidak selalu harus di Jalan Pandanara, tapi juga ada di
Jalan Pamularsi. Besar juga kok tempatnya, dan itu lebih besar sepertinya kayak lebih besar daripada Pandanaran, dan parkirnya lebih oke lah, nggak perlu yang menggunakan apa tuh, menggunakan jalan raya sebagai parkir gitu loh. Jadi lebih teratur jalannya di sini. Nah, ini Jalan Pamularsi, teman-teman. Kalau teman-teman merasa pengen suasana malam di Kota Semarang, nanti tulis lagi ya di kolom komentar. Om, buatkan yang jalan-jalan malam dong Om, gitu loh. Atau Livia Gina tolong buatin jalan-jalan malam dong di Kota Semarang. Ini dia pusat perbelanjaannya, dia ada di sebelah kanan. Bandeng Juana. Ini yang merek Juana. Oke. Selain Bandeng Juana, di jalan ini juga kita bisa menemukan tempat oleh-oleh namanya tahu bakso. Iya, Pupuji. Juga enak. Tahu bakso biasanya kalau kami biasanya kalau mau ke Jakarta itu bawa oleh-oleh tahu bakso, dan kami biasanya beli di sini kan. Kita lagi sebelah kanan. Sebelah kanan kita ya ada tahu bakso, namanya tahu bakso Pupuji. Itu paling enak tuh, nggak gatal-gatal di mulut. Hijau tuh tahu bakso Pupuji. Lanjut lagi, meneruskan perjalanan ke Sampoko. Bentar ya, kita ketemu lampu merah lagi. Nah, kita masih, ini jalan apa namanya Mas? Pamularsi di sini. Bukan. Oke, ini 50 meter lagi kita akan melihat Sampoko. Dulu konon ceritanya itu pesawat siapa Mas namanya Mas? Pesawat kapal Chengho itu bersandarnya di Sampoko. Itu Sampoko. Kita putar aja. Kita putar ke Sampoko. Kita muter supaya teman-teman bisa lihat juga. Putar ya, kita melewati belakang juga. Jadi karena memang kita ini mau puter-puternya pakai mobil, jadi kami nggak turun dari mobil aja. Kita kasih tahu teman-teman beberapa tempat-tempat wisata di Kota Semarang. Dan seperti tadi Ayah bilang bahwa di Semarang itu bisa satu hari itu bisa jalan-jalan keliling-keliling di Semarang bawah. Nah, lanjut lagi ya friends. Ini tuh ada Sampokong tuh yang dari samping. Sini ya. Iya, ini kita putar ya. Kita melihat Sampokong dari samping ya. Itu bagus, cakep tuh. Tuh Sampokong. Saya foto-foto di sini. Kompleks Sampokong besar loh, friends. Dulu pernah itu ya, ada di dalam itu apa, Liv? Pakai pakaian itu ya? Bisa kita mau foto pakai pakaian Tiongkok zaman dahulu. Tuh Sampokong Di depan. tampak depan. Sampokong dari tampak depan. Oke. Oke, friends. Akhirnya setelah kita ketemu Sampokong, kita juga harus mengakhiri video kita pada sore hari ini karena memang juga sudah malam juga, menjelang malam. Jadi
jalan-jalan, tapi memang tidak tidak turun mobil. Next time kita bikin video lagi, itu khusus yang malam ya. Next time kita bikin video lagi, dan kami semua mohon pamit. Salam sehat semua untuk teman-teman Livia Gina. Salam sehat semua untuk seluruh keluarga di Indonesia. Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Apalagi Liv? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus menjauhi kerumunan. Ya. Oke, sampai. Vaksin. Ya, oke. Kata Mama jangan lupa vaksin. Kalau udah umur 12 tahun ke atas. Tuh. Oke, friends. Sekian dulu ya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye bye.